A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Masih terkait pembahasan niat puasa. Dalam niat puasa ada satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa niat puasa harus berkesinambungan. Niat puasa harus kontinu, mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Artinya, seseorang yang berpuasa wajib menjaga niat dari hal-hal yang dapat merusak niat itu sendiri atau memutus niat. Dalam istilah fikih, hal ini disebut dengan istimrarun niyah, niat yang berkesinambungan. Lalu pertanyaannya, apa saja yang dapat merusak niat atau memutus niat itu sendiri? Ada 3 perkara yang dapat memutus kesinambungan niat. Yang pertama, niat untuk memutus puasa. Seseorang berniat untuk memutus puasa. Misalnya, seseorang pada pertengahan puasa berpaling dari niatnya, di mana tidak ada lagi keinginan untuk melanjutkan puasa. Dalam kasus ini puasanya dihukumi batal, meskipun ia belum makan atau minum. Tolak ukurnya adalah perbuatan memutus kesinambungan niat. Ada jeda di mana kesinambungan niat terputus. Bahkan jika ia kembali berniat untuk melanjutkan puasa, sudah tidak ada lagi manfaatnya. Yang kedua, ragu dalam melanjutkan puasa. Artinya seseorang belum mengambil keputusan untuk membatalkan puasa. Dia berada dalam kondisi ragu, apakah dia akan melanjutkan puasanya atau tidak. Dalam masalah ini, berdasarkan ihtiyat wajib, ia harus menyempurnakan puasa, kemudian mengqadha puasanya setelah Ramadan. Misalnya, saya yang sedang berpuasa tiba-tiba muncul keraguan di pertengahan puasa. Lanjutkan atau tidak ya puasanya? Saya belum mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan puasa. Maka puasa saya sudah terhitung tidak sah. Tetapi berdasarkan ihtiyat wajib, saya harus menyempurnakan puasa, kemudian mengqadha puasa tersebut setelah Ramadan. Yang ketiga, niatul qati', niat yang pasti, niat yang jelas. Artinya, seseorang yang dalam keadaan puasa memutuskan untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi belum melakukannya. Misalnya, saya berkata, saya akan batalkan puasa saya sekarang dengan minum jus, dengan makan sate dan lain sebagainya. Tapi saya belum minum atau belum makan apapun. Dalam masalah ini, berdasarkan ihtiyat wajib, saya harus menyempurnakan puasa, kemudian mengqadha'i puasa tersebut setelah bulan Ramadan. Kemudian, ada beberapa kondisi hukum di mana seseorang yang berpuasa merasakan bahwa puasa membahayakan dirinya, atau hanya sekedar rasa khawatir akan terjadi bahaya pada dirinya. Misalnya, seseorang tahu bahwa jika ia berpuasa dalam kondisi sakit atau kurang sehat seperti ini, dapat menyebabkan bahaya pada dirinya, atau khawatir terjadi bahaya, maka tidak diperbolehkan baginya berpuasa. Bahkan jika orang tersebut tetap berpuasa, hukum puasanya tidak sah, bahkan terhitung melakukan perbuatan haram. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara keyakinan itu atau kekhawatirannya itu bersumber dari pengalaman pribadi atau dari perkataan seorang dokter, atau berdasarkan alasan yang logis, yang masuk akal. Yang perlu diperhatikan bahwa tolak ukur dalam menentukan dampak puasa, dalam menyebabkan sakit dan memperparah sakit, atau sudah tidak mampu lagi melanjutkan puasa,
adalah penilaian pelaku puasa itu sendiri, bukan seorang dokter dan juga bukan orang lain. Oleh karena itu, jika seorang dokter memberitahu saya bahwa puasa berbahaya bagi saya, tetapi saya tidak yakin dengan perkataan dokter berdasarkan pengalaman pribadi, di mana saya pernah sakit dan berpuasa dalam kondisi yang seperti itu, saya tidak kenapa-napa. Puasa tidak menjadi bahaya bagi saya. Maka dalam kondisi seperti ini, wajib baginya tetap berpuasa. Begitu juga sebaliknya, jika seorang dokter memberitahu saya bahwa puasa tidak berbahaya, dokter menyarankan saya untuk tetap berpuasa, tetapi saya meyakini bahwa puasa dapat menimbulkan bahaya, atau saya khawatir terjadi bahaya jika berpuasa. Maka dalam kondisi ini saya tidak diperbolehkan berpuasa. Lalu bagaimana hukumnya jika seseorang meyakini bahwa puasa tidak berbahaya baginya, lalu berpuasa, kemudian merasakan adanya bahaya? Jika seseorang di awal meyakini bahwa puasa tidak berbahaya bagi dirinya, sehingga ia berpuasa, kemudian di pertengahan puasa ia mulai merasakan adanya bahaya, maka puasanya batal dan wajib baginya mengqadha puasa tersebut di bulan setelah bulan Ramadan. Begitu juga perkataan para dokter yang melarang pasiennya untuk berpuasa karena alasan kesehatan dan lainnya, maka perkataan itu dapat menjadi hujjah, alasan syar'i ketika mendatangkan itmi'nan atau keyakinan terhadap bahaya atau menimbulkan kekhawatiran karena perkataan dokter tersebut. Selain dari dua keadaan ini, maka perkataan dokter tidak mu'tabar atau tidak dapat dipercaya. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait hukum-hukum niat puasa dan kondisinya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.